Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafiq dari IF4811. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal kalkulus lanjut dengan tema sebab kali ini yaitu tentang fungsi dua arah. Nah, langsung saja di sini di soal jadikan fungsi skalar fxy sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik p sama dengan 1,2. Yang pertama di sini a, hitung vektor gradien vektor fxy dari fungsi f. Jadi langsung saja kita tulis di sini satu, hitung vektor gradien fx ya. Kita di sini tulis kembali ya nilai fungsi fx nya sama dengan di sini x kuadrat minus 3y kuadrat. Nah, untuk mencari nilai vektornya, sini nilai vektor f xy, kita akan mencari turunan parsial dari kedua fungsi f di fungsi x dan y. Jadi di sini rumusnya f per x, do y, do f, do y. Nah, kita hitung satu-satu di sini. Turunan parsial fungsi fxy terhadap x xy dengan turunan dari x kuadrat adalah 2x. Karena turunan parsial, jadi y nya di sini kita anggap 0. 0. Jadi hanya tersisa dengan 2x. Lalu dengan turunan parsial y terhadap fungsi f x, konstan ini ya, yang variabel x dianggap konstanta, jadinya 0 di sini. 0 min 3 turunan 3y kuadrat adalah min 6y, min 6y, sehingga hanya tersisa min 6y. Sehingga di sini balik lagi ke rumus, sehingga fungsi vektor dari fxy adalah di sini 2x, minus 6y. Ini vektor gradien, dari fungsi fxy. Ini kita tulis lagi di sini. Nah, lalu lanjut ke b, hitung nilai gradien fungsi vektor f di titik p. Nah, tadi kita tulis ulang ya, fxy sama dengan 2x, minus 6y. Nah, tadi titik p di sini sama dengan titik p di sini sama dengan 1,2. Nah, maksud dari nilai gradien fungsi vektor f di titik p adalah kita mensubstitusikan nilai p terhadap fungsi fx ya. Jadi di sini tulisannya vektor f p di sini. Nah, sama dengan langsung aja deh. Nilai p nya di sini kan 1,2, jadi langsung substitusikan 1,2 di sini sama dengan 2 disubstitusikan dengan 1, sini 6 disubstitusikan dengan 2, sehingga menjadi nilainya 2, minus 12, yang mana ini adalah fungsi vektor gradien p. Nah, ini ada untuk poin b. Lalu yang c, hitung turunan berarah dufp dengan vektor u adalah vektor yang searah dengan vektor a dengan nilai a adalah 3,4. Nah, di sini diketahui yang c di sini diketahui a adalah a sama dengan 3,4. Pertama-tama kita akan tentukan dulu nilai u dari a yang ini, sama dengan akar dari 3 kuadrat per bukan, salah. Teman-teman, rumus arah itu ini ya, norm arah. Nah, itu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, sama dengan di sini 9 ditambah 16 sama dengan akar 25, sama dengan hasilnya ada 5. Nah, sehingga untuk menjadi nilai u di sini adalah
A per norm A, atau ini rumus arah ya. Ini sama dengan 3,4 per 3,5 dan 4 per 5. Nah, lalu tadi yang ditanyakan adalah DOFP. Nah, DOFP adalah dot produk dari FP dikali dengan arah tadi, arah vektor A yang ini tadi. Nah, jadi langsung saja tadi nilai FP adalah 2, minus 12 dikalikan dengan nilai ini 3 per 5, 4 per 5, sehingga menjadi 2 dikalikan 3 per 5 adalah 6 per 5, 6 per 5, 12 kali 4 minus 48 di sini, 48 per 5. Ini untuk nilai DOFP untuk poin C. Lalu lanjut ke poin D di sini. Arah mana turunan berarah dari F ke di titik P bernilai maksimum dan berapakah nilai maksimumnya? Jadi kita tulis sini aja yang D. D sama dengan D. Berarti ini kita mencari turunan berarah. Berarti tadi kan di F di titik P, berarti FP ya. Pertama kita akan mencari arahnya dulu ya. Dari FP sama dengan 0 akar dari tadi nilainya 2 pangkat 2 ditambah minus 12 sama dengan di sini 4 ditambah 144 sama dengan akar 148. Kita uraikan akarnya menjadi di sini 4 dikali 37 ya, sama dengan 4-nya keluar menjadi 2 akar 37. Nah, lalu kita akan tentukan nilai arahnya di sini. Nilai U-nya, U sama dengan FP per norm FP sama dengan tadi nilainya 2 per 2 akar 37 minus 12 ya, minus 12 per 2 akar 37. Nah, dan untuk pada arah mana ya? Ya di sini kita udah menjawab ya di sini. Oh, di sini sama dengan arah ya, arah menuju maksimum. Ya. Turun berarah dari titik P bernilai maksimum. Ya ini arahnya sudah kita jawab nih. Dan untuk nilai maksimumnya adalah nilai dari norm FP ini sendiri. Nah, berarti di sini adalah nilai maksimumnya. Nah, ini. Lanjut ke poin terakhir yang E. Tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah dVFP sama dengan 0. Sini poin E. Nilai dVFP sama dengan 0 jika nilai vektor unit V di sini ya. Vektor unit V tegak lurus dengan fungsi vektor FP ya. Oke, jadi langsung saja di sini kita menghitung nilai sebentar. Sebelumnya nilai V kan ini ya, belum kita ketahui di sini arah vektor unit V ini. Jadi kita misalkan vektor V bernilai U1 dan U2. Nah, lalu kita masukkan nilai ini ya, masukkan operasi ini, the product dVFP sama dengan FP dikalikan dengan V. Nah, sini 2, minus 12 tadi ya nilainya dikalikan dengan U1 U2 sama dengan 2U 2U1, 2
minus 12 U2. Oh ya, jangan lupa ya, di sini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita pindah ruas. 2U1 sama dengan minus 12, minusnya hilang ya. Sama dengan 12 U2 yang menjadikan U1 sama dengan 6 kalinya U2. Sehingga bisa kita asumsikan di sini ya, nilai unit vektor V di sini. Vektor V sama dengan 1,6. Nah, lalu kita tentukan arahnya ya. Vektor unitnya U sama dengan sini aja deh. U sama dengan V per norm V sama dengan nilai V di sini tadi 1,6 per akar 1 kuadrat plus 6 kuadrat. Nah, sama dengan 1,6 di sini per 1 plus 36 ya. Terus sama dengan 1,6 per akar 37. Nah, sehingga jawaban akhir dari yang poin E adalah 1 per akar 37,6 per akar 37. Atau min 1 per akar 37, minus 6 per akar 37. Nah, ini hasil akhir untuk poin E. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Di sini diberikan fungsi f(x, y) sama dengan x pangkat 3 minus 3x plus y kuadrat. Jadi langsung saja kita tulis ulang di sini fungsinya. f(x, y) sama dengan x pangkat 3 minus 3x plus y kuadrat. Nah, untuk yang poin A, hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Jadi untuk fx sama dengan definisinya dulu ya, do f per do x sama dengan, kita turunkan yang menggunakan variabel x, sini 3x pangkat 3 menjadi 3x pangkat 2 minus 3. Nah, untuk variabel y, karena kita menurunkan parsial terhadap x, maka konstanta, maka y dianggap konstanta. Lalu lanjut fy turunan parsial y sama dengan di sini do f terhadap do y sama dengan karena kita turunkan parsial hanya untuk variabel y, maka nilai variabel x dianggap 0 atau konstanta. Jadi 2y. Nah, ini untuk yang poin A. Lalu lanjut ke poin B. Tentukan titik stasioner dari fungsi fx, y. Nah, untuk titik stasioner, kita perlu membuktikan bahwa nilai f turunan parsial terhadap x sama dengan 0 dan turunan parsial terhadap y sama dengan 0 juga. Jadi langsung saja, maksudnya di sini sama dengan 0 adalah fx sama dengan tadi nilainya ya, 3x pangkat 2 minus 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Dan untuk fy nya juga sama dengan 0. Fy tadi adalah 2y sama dengan 0. Nah, pertama kita ke turunan parsial x dulu ya. Sama dengan di sini kita pindah ruas ya. 3x pangkat 2 sama dengan 3x kuadrat sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Terus x sama dengan akar 1 ya, karena menyimbangkan dengan nilai kuadrat di sini, sehingga nilai x sama dengan 1 atau minus 1. Nah, lanjut ke fy, 2y sama dengan 0, sehingga y sama dengan 0 per 2, yang mana akan menghasilkan y sama dengan 0. Nah, sehingga dari jawaban ini kita bisa simpulkan titik stasionernya bernilai 1,0 atau minus 1,0. Nah, ini untuk poin B. Lalu yang poin C, jika ada hitung turunan parsial kedua dari fx, fxx, fy dan fxy.
Nah, eh, sekarang kita tulis ulang dulu turunan pertamanya tadi. X adalah tadi 3x kuadrat minus 3 dan turunan parsial y sama dengan 2y. Nah, untuk ini ya, turunan keduanya adalah di sini menjadi 6x ya. 6x untuk FYY sama dengan 2. Nah, untuk yang fxy karena sudah eh, tidak ada lagi variabel di sini, maka fxy sama dengan 0. Nah, ini untuk turunan kedua dari masing-masing parsial ya. Nah, ke poin D. Ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Jadi, untuk menguji ini ada rumusnya, yaitu D sama dengan fxx dikali dengan fyy dikurangi dengan fxy kuadrat. Nah, tapi kita simpan dulu ini rumus karena kita akan memberikan titik stasionernya terlebih dahulu. Jadi, titik stasionernya tadi ada 10 dan min 1,0. Jadi di titik 1,0 turunan keduanya adalah fxx tadi sama dengan berapa tadi? 6x. 6 nilai x nya adalah 1, maka 6 dikali 1 sama dengan 6. Lalu turunan kedua y sama dengan 2 ya, karena nggak ada variabel y lagi buat disubstitusi nilai 0. Lalu fxy sama dengan 0 di sini ya, sehingga baru kita masukkan nilai rumusnya b sama dengan di sini 6 dikali dengan 2 dikurangi 0 ya, karena fx mesti 0 sama dengan 6 kali 2 12 kurang 0 12. Nah, dari jawaban ini kita bisa simpulkan karena D di sini sama dengan 12 yang lebih dari 0 dan di sini fxx ya lebih juga dari 0 hasilnya, maka titik stasioner 1,0 merupakan titik minimum lokal. Nah, lalu untuk yang ini titik min 1,0, min 1,0. Nah, kita uji juga masing-masing. fxx sama dengan 6 dikali dengan ini tadi ya, nilai x nya min 1 sama dengan minus 6, fyy sama dengan 2, fxy sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya, y sama dengan minus 6 kalikan dengan 2 dikurangin dengan 0 ya, sama dengan minus 12. Nah, kita tarik kesimpulan karena D sama dengan minus 12 dan minus 12 kurang dari 0, maka titik min 1,0 merupakan titik plana. Nah, oke. Lanjut untuk poin terakhir, jika ada titik maksimum atau minimum lokal, di sini kita dapatnya tadi minimum lokal ya. Jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik minimum global. Nah, jadi titik minimum global terjadi jika nilai dominannya tadi x pangkat 3 ya, karena yang pangkatnya paling gede tadi di x pangkat 3 nih, yang ini tadi x pangkat 3. Ketika nilai dominan ini adalah minus tangga, maka f xy adalah tangga minus tangga ya. Nah, atau mungkin balik ya.
Oke. Jika oke. Poin E, jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Nah, karena kita tadi dapatnya titik minimum lokal ya, apakah bisa jadi minimum global? Tadi titik 1,0. Nah, eh, titik global itu adalah titik yang tidak memiliki batas atas atau batas bawah. Jadi apabila nilai yang dominannya bisa diisi dengan nilai dominan ya, nilai dominannya itu x pangkat 3, misalnya diambil dari yang pangkatnya paling gede di sini, x pangkat 3. Apabila nilai dominannya bisa disentuh oleh plus tahingga atau tahingga, di sini kasusnya minus tahingga ya, minus tahingga, otomatis maka f xy-nya juga bisa menyentuh minus tahingga. Tapi karena nilai titik ini, titik 1,0 mempunyai batas bawah yang mana kalau kita substitusikan dari f 1,0 sama dengan 1 pangkat 3 minus 3 kali 1 ditambah y pangkat 2 0 sama dengan 1 kurang 3 sama dengan minus 2. Nah, ini merupakan batas bawahnya ya, jadi tidak bisa diisi oleh minus tahingga. Jadi titik 1,0 ini tidak bisa menjadi minimum global ya, karena titik ini mempunyai batas bawah. Nah, sedangkan tadi ya, minimum global itu tidak terbatas oleh batas atas ataupun batas bawah. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.